mengingatkan. Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti baik semuanya. Nah, pada hari ini kita kembali bertemu untuk kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Ya, pasti sudah siap ya. Silakan panggil mama papa untuk kumpul bersama-sama mama papa di rumah untuk kita bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Nah, namun sebelumnya adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu kita merayakan apa? Ya, pintar. Kita merayakan Paskah. Paskah itu berarti kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus lebih bersemangat lagi untuk memuji dan muliakan nama Tuhannya. Dan juga harus menjadi anak-anak yang lebih taat, menjadi anak-anak yang lebih patuh pada orang tua. Oke? Ya, udah siap? Sekarang kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu Hari ini harinya Tuhan. Yuk. 1, 2, 3. Adik-adik, kita muji nama Tuhan lagi ya. Oke, udah siap semuanya? Ya, oke, siap. Kita mau nyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyi, mari kita bersukaria. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Sekarang kita lipat tangannya. Siap berdoa ya. Tutup matanya. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus untuk segala kasih setia penyertaan Tuhan pada kami. Di mana pada hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami bersama-sama
di rumah untuk memuji dan muliakan serta mendengarkan firman Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan lagi. Tapi kakak minta adik-adik bangkit berdiri biar lebih semangat. Masih semangat kan adik-adik ya? Oke, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kita mau nyanyi kasih Yesus begitu mulia ya. Adik-adik, minggu lalu dan minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun. Kakak sebutin nama-namanya ya. Tanggal 30 bulan Maret, Tabita Leander. Tanggal 1 bulan April, Vincentius Sairang. Tanggal 2 bulan April, Gabriel Evelyn. Tanggal 4 bulan April, Mariska Arcita. Tanggal 6 bulan April itu ada 3 orang teman kita yang berulang tahun, yaitu Farel Gabriel, Jaden Lawrence, dan Jason Avery. Untuk tanggal 7 bulan April, Charlotte De Jong. Tanggal 10 bulan April, Hubert Septa. Satu lagi adik-adik, ada kakak pelayan sekolah minggu kita yang berulang tahun juga di tanggal 6 bulan April, yaitu Kak Firman Hetaria. Hai, saya ulang tahun juga. Kakak mau ngucapin selamat ulang tahun untuk adik-adik semua dan juga kakak pelayan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menyanyikan lagu untuk teman-teman kita yang berulang tahun dan juga untuk kakak lain kita yang berulang tahun ya adik-adik ya. Siapa adik-adik? Kita mau nyanyi lagu Umur Panjang Ada di Tangan Kanannya. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Minta tolong sama mama papanya untuk ambil Alkitab adik-adik. Menyiapkannya di samping tempat duduk adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi bersama-sama dulu, yaitu kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. 1, 2, 3. Erik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami pagi ini telah bersukacita bersama-sama dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan telinga kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jauhkan dari suara-suara yang akan mengganggu kami, biarlah Engkau saja yang berfirman pada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Luar biasa bukan hari ini? Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab dari Mazmur 107 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-9. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, setiap kita pasti membutuhkan alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu baik dan kebaikannya itu sifatnya sangat kekal. Dan Dia bukan hanya baik, Dia pun mengasihi kita. Dia pun akan menolong kita. Jadi jika adik-adik merasa kesusahan, kesulitan, jangan adik-adik ragu untuk datang kepada Dia, berdoa kepada Dia untuk meminta pertolongan. Karena Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Nah, itulah kenapa setiap kita termasuk adik-adik juga membutuhkan alasan kenapa harus bersyukur. Gitu. Nah, dalam bacaan kita di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai ke 9, ini Tuhan memperlihatkan kebaikannya kepada bangsa Israel pada saat itu ada dalam dua tindakan. Yang pertama, Tuhan memberi makan kepada mereka yang lapar sampai mereka merasa kenyang. Lalu yang kedua, Tuhan memberi minum sampai mereka merasa lega. Tapi sebelum itu kondisi bangsa Israel pada saat itu mereka sedang kesusahan, sedang dalam masa kesulitan untuk mendapatkan makanan, air untuk diminum, dan segala keperluan mereka pada saat itu, kondisi pada saat itu. Mereka mencari kota-kota, bahkan tempat-tempat kediaman, tapi tidak ada yang dapat mereka ketemui. Yang mereka lihat hanya kanan kiri, depan, belakang itu hanya gurun. Mereka begitu kesusahan untuk mencari. Sampai pada kondisi saat itu, kondisi bangsa Israel pada saat itu sudah semakin lemah, semakin tak berdaya karena mereka tidak dapat asupan makanan, bahkan juga air untuk mereka minum. Seperti yang tertulis di ayat yang keempat dan yang kelima. Ada orang-orang yang menggembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka ketemukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Nah, bayangkan kalau seandainya adik-adik tidak makan, tidak minum dalam satu hari aja, apa yang adik rasakan? Pastinya kan akan merasa lemah, bahkan merasa tidak punya tenaga untuk mau beraktivitas saja, jadi malas, sangat tidak berdaya. Ya, seperti itu yang mereka rasakan pada saat itu, kondisi bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Nah, karena mereka tidak menemukan kota, tidak menemukan tempat kediaman orang yang mereka cari, yang mereka temukan hanya padang gurun di kanan kiri depan belakang mereka. Akhirnya mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, seperti yang tertulis di ayat yang ke-6 yang bunyinya seperti ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak menemukan kota, tidak menemukan tempat-tempat kediaman orang yang ada di sini. Yang kami temukan hanya padang gurun. Gimana caranya? Lalu apa yang diresponi oleh Tuhan? Apakah Tuhan menjawab doa mereka, menjawab permohonan mereka? Tuhan menjawab adik-adik. Tuhan menjawab apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang menjadi kesusahan mereka. Tuhan menjawab. Nah, bagaimana Tuhan menjawab doa mereka? Permohonan mereka, kita lihat di ayat yang ke-7, kita baca sama-sama yuk. Nah, di ayat yang ke-7 dituliskan,
di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Nah, adik-adik, ya kita lihat bagaimana luar biasa kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena kita tahu kan bangsa Israel kan tuh suka itu, walaupun dia bangsa yang sangat disayang oleh Tuhan, tapi mereka juga bangsa yang sangat bebal. Tapi di dalam kesulitan apapun bangsa Israel, Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjawab apa yang menjadi keluh kesah mereka. Nah, Tuhan menjawab di ayat yang ke-7 tadi, dia bawa ke kota yang mereka cari, dibawa ke tempat-tempat kediaman orang-orang di mana mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi keperluan mereka, kebutuhan mereka untuk mereka penuhi, seperti makanan, minum, air untuk diminum, mereka dapatkan di situ. Tuhan mencukupkan segala keperluan dan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan saja mau mendengarkan permohonan keluh kesah bangsa Israel. Dia menunjukkan kebaikannya Tuhan dengan membawa Israel ke kota atau tempat kediaman untuk memenuhi segala keperluan bangsa Israel. Apalagi dengan mama papa kalian, orang tua kalian. Tidak mungkin kan mama papa membiarkan kalian kalau lagi lapar atau haus, dibiarin aja, dicuekin aja, nggak mungkin. Ya kan? Karena mama papa akan mengupayakan untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Baik itu makanan adik-adik, minuman untuk adik-adik, pokoknya segala kebutuhan adik-adik papa mama pasti akan memenuhinya. Walaupun dengan sedikit perjuangan ya, mama papa pasti akan diberikan kepada adik-adik. Adik-adik, ingat ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun adik-adik punya masalah, punya kesulitan, apapun itu, adik-adik datang kepada Tuhan, adik-adik berdoa, adik-adik minta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong adik-adik, Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik. Tapi adik-adik pun harus sabar ya untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Oke, tetap mengucap syukur, tetap bangga dengan Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah. Oke. Begitu juga dengan kondisi yang sekarang ini nih, kondisi masa pandemi ini, kita juga harus mengucap syukur adik-adik. Mengucap syukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan bagi tubuh dan jasmani kita. Nah, seperti kondisi pada saat ini nih, kondisi saat pandemi ini nih, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, masih diberikan kekuatan bagi tubuh dan jasmani kita, juga imunitas yang bagus untuk tubuh kita. Tapi ingat, tetap menjalankan protokol kesehatan seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap bersukacita. Jangan lupa untuk mengucap syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Adik, Kakak Firman punya aktivitas untuk adik-adik untuk membuat video ayat hafalan nih. Ayat hafalannya cuma 2 ayat kok. Dari bacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 107 ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Bunyinya seperti ini ya adik-adik. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu yang ayat 8-nya, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, itu ayat hafalannya, nanti ada bikin videonya, lalu dikirimkan ke nomor di bawah ini nih, nomornya Karani ya. Oke? Selamat membuat video. Makasih. Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan, saatnya kita untuk menutup kitab kita dan kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami kembali untuk selalu mengucap syukur kepada Engkau dan selalu memohonkan dan berserah padamu untuk setiap kesusahan kami kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang bangsa Israel selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap masalah. Begitupun dengan kita adik-adik, dalam setiap keadaan kita harus selalu berseru kepada Tuhan. Dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik pada kita.
Nah, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita mau nyanyi lagu Bersyukur Kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh dua orang teman kita. Kita akan menyiapkan hati kita mau lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati mami papi yang sudah mendidik aku dan berikan kesehatan kepada mereka, dan juga untuk sekolah aku dan guru-guru yang sudah membimbing kami supaya COVID-19 ini cepat hilang dan aku bisa sekolah lagi dan bertemu dengan teman-teman. Haleluya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saya ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT dan tempat-tempat lainnya yang sedang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menghibur hati mereka untuk mereka tetap bisa memuji nama Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan Yesus berkatilah orang-orang baik yang sudah menolong mereka. Dan saya juga mau berdoa untuk gereja saya dan gereja tempat lainnya. Pakailah pendeta dan majelis untuk bisa memuji nama Tuhan Yesus saja. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa minta tolong sama mama papa adik-adik untuk mengirimkan persembahan adik-adik hari ini melalui transfer bank atau QR berikut ini. Terima kasih adik-adik atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Namun sebelum kita menerima berkat dari kakak pelayan, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyi sama-sama lagu Aku Diberkati. 1, 2, 3. Adik-adik, kita sudah bersuka cita bersama-sama, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan sebagian firman-Nya, dan sebentar kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Kita akan berdoa sebelum kita tutup ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu pada pagian ini Bapak, dalam ibadah sekolah Minggu, walaupun masih dengan secara online, secara daring Bapak, kami tetap bersuka cita dan mengucap syukur Bapak. Tuhan, terima kasih, sebentar kami juga akan
menutup ibadah ini dan kami akan kembali ke dalam aktivitas kami selanjutnya. Tuhan sertai dan jaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita bersama-sama menyiapkan 10 jari kita di dada untuk mengucapkan janji iman kita. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kasiska. Kasiska sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.